Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaytuhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allum wa ja'altuhu fusulan wa sammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab ta'limal muta'allimi ing aran ta'limal muta'allim, maknane mulang wong kang belajar. Ta'limal muta'allimi ing aran ta'limal muta'allim, maknane mulang wong kang belajar. Tariqat ta'allumi ing corone atau dalane belajar. Wa ja'altuhu lan ndadekaken sapa ingsun ing kitab. Wa ja'altuhu lan dadekaken sapa ingsun ing kitab fusulan ing pira-pira fasal. Fusulan ing pira-pira fasal rupane faslun utawi kang awal iku fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken sejatine ilmu. Fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken sejatine ilmu. Wal fiqhi lan fikih wa fadlihi lan keutamaane al fiqhi. Faslun lan fasal fin niyatih kang mertelaaken ing dalem masalah niat. Fi halit ta'allumi ing dalem tingkah belajar. Fi halit ta'allumi ing dalem tingkah belajar. Faslun dan fasal ini saya takdirkan ada waw ataf semua nih. Faslun dan fasal fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu wal ustazi lan milih guru wasyariki lan milih konco wasabati lan netepi wasabati lan netepi atau istiqomah. Faslun dan fasal fi ta'zimil ilmi ing dalem nerangaken ngegungaken ilmu. Fi ta'zimil ilmi ing dalem nerangaken ngegungaken ilmu wa ahlihi lan ahline al ilmi. Faslun dan fasal fil jiddi ing dalem nerangaken nemen-nemeni wal muwadhabatih lan netepi ajeg. Wal muwadhabatih lan netepi ajeg wal himmatih lan sejo luhur. Wal himmati lan sejo luhur. Faslun dan fasal fi bidayatis sabaqi ing dalem nerangaken kawitane ngaji. Fi bidayati sabaqi ing dalem nerangaken kawitane ngaji
wa qadrihi lan kira-kirane as-sabqi wa tartibihi lan urut-urutane as-sabqi. Faslun lan fasal fit tawakkuli ing dalem nerangaken pasrah, ing dalem nerangaken pasrah. Faslun lan fasal fi waqti tahsili ing dalem nerangaken waktune ngasilaken ilmu. Fi waqti tahsili ing dalem nerangaken waktune ngasilaken ilmu. Faslun dan fasal fi syafaqati ing dalem nerangaken welas wan nasihati lan ngarepaken bagus, wan nasihati lan ngarepaken bagus. Faslun dan fasal fil istifadati ing dalem nerangaken amrih faidah, ing dalem nerangaken amri faidah. Faslun lan fasal fil wara'i kang tetep ing dalem nerangaken wirai. Halat ta'allumi ing dalem tingkah belajar, halat ta'allumi ing dalem tingkah belajar. Faslun lan fasal fima ing dalem nerangaken barang yurisu kang bisa nyebabi apa ma, yurisu kang bisa nyebabi apa ma al-hifdzah ing apal, al-hifdzah ing apal wan nisyanah lan lali. Faslun lan fasal fima ing dalem nerangaken barang yajlibu kang bisa lari apa ma ar-rizqah ing rizki, ar-rizqa ing rizki. Wa malan barang yamna'u kang nyegah apa ma, wa malan barang yazidu kang nambahi apa ma, yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalam umur. Wa malan barang yang kusuh kang bisa ngurangi apa ma, yang kusuh kang bisa ngurangi apa ma ing umur. Wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun, lan ora ana utawi pitulung ingsun iku illa billahi angin kelawan pitulungi Allah, iku illa billahi angin kelawan pitulungi Allah. Alaihi ing atase Gusti Allah, alaihi ing atase Gusti Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun, tawakkaltu pasrah sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah, wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun atau bakal bali sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allum. Saya, kata musannif, beri nama kitab ini dengan nama Ta'limal Muta'allim, yang artinya adalah mengajari orang yang belajar. Tariqat ta'allumi tentang bagaimana cara-cara belajar, metode dan jalan yang harus ditempuh dalam belajar. Semua itu insyaallah nanti akan dibahas dalam kitab taklim ini. Semuanya komplit insyaallah. Dan semua yang akan dibahas tentunya berkaitan tentang ilmu semua. Tidak ada di sini yang berkaitan dengan masalah selain ilmu. Semuanya tentang ilmu. Karena di sini kata tadi masalah metode belajar,
Terus objek yang menjadi sasaran orang yang dituju adalah orang yang belajar. Metode yang dipakai di sini adalah taklim, berarti mengajar. Tentunya semua ini berkaitan dengan masalah ajaran, yaitu ilmu. Wa ja'altuhu fusulan, dan kitab ini memang disengaja oleh beliau dibentuk dengan beberapa fasal. Fasal ini adalah pemisah antara pembahasan yang satu dengan yang satunya. Tujuannya apa kok diadakan fasal? Itu biar si pembaca itu tidak bosan, karena ada batas. Rata-rata orang nikah ajelen ka emak bisaos mensobung betes itu bosan. Macah mensobung batas ni kebusan. Ngapain kalau di situ tidak didasari adanya batas akhir, maka di situ juga bosan. Odi baik, odi baik. Ni kemen tada batas mate. Ni kebusan itu jangan. Soal bidang misalkan orang ni kandi masalah, akan selama-lamanya punya masalah. Kalau orang ini misalkan sedih, akan berlama-lama akan sedih karena tanpa batas. Bedene mateh ini kan contoh nih, bedene mateh di situ membuat kita orang muslim, orang mukmin di situ akan merasa tenang hidup karena semuanya ada batasnya. Bunga kibada batas, susah kibada batas. Oleh karenanya kitab pun juga didesain demikian ini. Andaikan kitab tidak ada fasal di sana, kita akan bosan nanti dalam membaca itu bosan. Quran pun juga sama, ada makro, batasan dalam membaca. Ada surat di sana, ada juz di sana. Itu biar kita itu apa ya? Dengan intikal pindah dari satu wajah ke wajah yang satunya, itu membuat gairah atau semangat yang berbeda. Fahami? Makanya juga dalam pendidikan apapun itu ada tingkatan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas apa, itu fasal semua itu. Pemisah gitu. Andai tidak ada demikian, maka sampean akan bosan dalam sekolah. Sehingga kangku nak kelas 1 itu semangat agar bisa naik ke kelas 2. Yang kelas 2 begitu pula kelas 3, kelas 4 ingin cepat lulus. Kalau sudah lulus masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sanawiyah bagi yang MI. Setelah aliyah setelah sanawiyah pengen ke aliyah, itu fasal semua. Sehingga ini faidah dibalik adanya faslun. Gitu gitu. Apa saja fasal yang ada dalam kitab taklim ini? Ternyata terhitung semuanya ada 13 fasal. Yang pertama di situ faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, tentang masalah hakikatnya ilmu dan fikih. Apa sih saungguna hakikat ilmu itu apa? Kok ada ilmu? Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus belajar? Itu harus kita ketahui nanti di taklim ini. Dan apa hakikatnya fikih itu apa? Kenapa kok fikih disendirikan di sini? Padahal fikih adalah nau'un min anwa'il ulum, salah satu di antara warna atau macam-macamnya ilmu. Koda ilmu saja kok fikih juga disebut di sini. Maib lain kan gitu bahasanya. Lantas apa keistimewaan fikih di sana? Itu nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua faslun fin niyati fi halit ta'allum. Nanti yang juga dibahas di sini tentang masalah niat saat kita belajar. Kenapa? Karena niat itu sering kita lupakan. Kenapa kok sering kita lupakan? Karena bertempat di hati itu niat. Sedangkan
hakikatu ahwalil qulub itu yataqallab. Hakikatnya hati itu selalu bergonta-ganti sesuai dengan kondisi, mut-mutan lah bahasanya itu. Kalau kita kober sedang-kadang niat dari kamar, sedang-kadang saat beli ke pondok di situ niat mapan dari jompok, kadang tepan di masalah lupa ke niat itu kan. Sedang-kadang gangguan selain niatan tapi berubah. Yang sebelumnya untuk liizalatil jahli, menghilangkan bodoh, berangkat ke pondok, berubah di situ menjadi untuk mendapatkan kegayaan, kegengsian dan seterusnya, mendapatkan banyak teman, banyak kawan, bahkan sedang-kadang tujuan-tujuan yang terlarang pun di situ juga bisa kita lakukan. Apa contohnya? Tero ketemu benjowo di sana, pengen pacaran di pondok, itu kan tujuan-tujuan yang dilarang. Sehingga ini penting untuk dibahas. Demi apa itu semua? Demi keberkahan ilmu kita. Karena ilmu itu yang jan sabenah tak padah ben meleh kelambih, tak padah ben sampean aku akan jejen. De padah di situ pada nyareh, tapi di situ khasiatnya, barokahnya, cara menghasilkannya, efeknya, madorotnya, maslahatnya, itu semua tergantung pada niat gitu ya. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan, khususon masalah niat. Ini kepilas dari niat kita. Mau berangkat ngaji, niat apa tidak? Ayo, kudu tanya ya. Apa sekedar lo kok jalan lah, aduh bawa jeneng ngaji boleh misalkan, apa sekedar itu saja? Lah perlu itu, berangkat itu harus ingat saya mau ngapain sekarang. Nyari ilmu, apa? Mak bisa ilmu, apakah ada perintah? Oh beda siapa seperintah? Gusti Nabi, oh niaten, berarti kok siten noroten perintah Gusti Kanjeng Nabi, suruh ngaji ben Kanjeng Nabi, ben pengiran suruh nyari ilmu, niaten karena Allah, karena Rasulullah. Begitu caranya. Ini bukan karena bapak sampian, bukan karena guru-guru sampian, tapi karena Gusti Nabi dan Gusti Allah, sehingga tetap arahannya ke sana. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik wassabati. Nanti juga dibahas di sini tentang bagaimana cara memilih ilmu. Karena ilmu, semua ilmu itu baik gitu ya. Semua ilmu itu baik, karena walaupun nanti ada ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir, itu tidak masuk dalam kategori ilmu menurut sebagian ulama. Intinya kesimpulannya kabeh ilmu nika mapan. Cuman sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, mana ilmu yang paling pantas untuk kita pelajari. Ini menyesuaikan ahwal, kondisi kita. Men bedenak anak terpenter dalam masalah kedokteran, dia ahli dalam masalah otak-atik kesehatan, kedokteran penyakit misalkan. Kok belajar masalah matematika, maka ndak atuk gitu ya. Tak pantas dan ndak sesuai dengan jalannya. Membeda nak kanak ngefak di situ ahli dalam hal matematika, kok disuruh belajar masalah fikih, maka tak pati atau dia. Sehingga memilih ilmu bagi setiap orang yang beda karakter, beda kemampuan, beda keahlian dan juga kecenderungan hati, itu harus betul-betul diperhatikan masalah ilmu yang harus dipelajari itu. Kemudian yang kedua adalah al-ustad, guru yang hendak dipilih itu siapa? Apakah al-syekh al-allamatil Google misalkan, al-syekh al-Facebook wal YouTube dan seterusnya, atau siapa guru yang harus dipilih itu? Tentunya tidak mereka. Kenapa? Karena jelas kita akan sulit mendapatkan ahwal,
ketika lewat dari YouTube, walaupun toh di situ juga bermanfaat. Kenapa anjan sebenarnya komputer, HP, alat-alat canggih itu pinter tapi tidak mengamalkan. Kita tidak bisa ngambil dari ahwalnya. Oleh karenanya butuh nanti guru yang harus kita pilih. Wasyarik dan teman. Siapakah teman yang pantas untuk kita temani saat mencari ilmu? Karena ini pengaruhnya besar. Teman ini besar. Banyak anak-anak di situ nyeleweng niatannya hanya gara-gara teman yang salah. Dan banyak di situ anak-anak yang rusak keberkahan ilmunya hanya gara-gara berteman dengan teman yang sesat. Bahkan kadang-kadang ketenangan dalam nyari ilmu terganggu dengan adanya seorang teman yang salah. Oleh karenanya pengaruh betul teman ini siapa nanti yang harus kita barengin, yang harus kita ambil, yang harus kita jadikan seorang sahabat. Wasabat dan istiqomah, netepi manggon. Sahabat ini tak gampang pindah-pindah. Bila ngaji ki sampai hatam, bila sekolah ki sampai tamat. Ini ki bila sekolah sampai tamat, bila mondok ki sampai lober ilmunya. Ini saya kocak sahabat. Kenapa? Benar sebagian guru, inna kasrotal intikal min alamatil konyol. Menbedena kanak ngalle kita berjena ambu, kita depak ke khotam, kita tamat ke pelajarannya, maka tandanya dia akan konyol. Artinya konyol, tidak karuan hidupnya ke belakangnya. Ini kan hati-hati. Mungkin kata-kata ini adalah kata-kata biasa, tapi muncul dari masyayikh, maka harus waspadai kita. Dan banyak di situ nanti persoalan masalah intikal qoblal khutmi, pindah-pindah sebelum sempurna dalam belajar. Ini masya Allah madorotnya luar biasa. Salah satunya nak santri mengalle kita khotam ngajinnya, ngalle kita tamat sekolah, maka faktor yang paling dikhawatirkan adalah rasa sakit yang akan dialami oleh seorang guru murabbi yang pada saat itu telah disakiti oleh dia. Dan rasa sakit itu pengaruhnya besar, madorotnya yaitu dia akan dihalang-halangi dalam keberkahan ilmu. Kayak berkahnya ilmu bi penter harus sampean bedakan. Ya banyak anak-anak di situ ngelanggar peraturan pondok, ngelamak ke gurun, sekut di situ arasanan gurun, tapi penter nak-anak. Kayak penter itu bukan jaminan berkah. Kayak butuh bukan jaminan tidak barokah. Barokah dan pintar itu dua hal yang beda. Makanya barokah itu ziyadatul khair, pajuh makai sekundi ilmun sampean men barokah nikah pajuh. Tapi di situ walaupun banyak sampai dutreke apa misalkan nikah contoh banyak gitu paling alim misalkan sampean tapi dreka ke guru, hati-hati tak kira pajuh ilmu. Walaupun pajuh di situ tak kira bisa diamalkan oleh dirinya. Jangankan pada dirinya, maka semua keluarga dan orang-orang yang terlibat dengan dirinya pun juga akan sulit mengamalkan ilmu. Ini dihalang-halangi memang. Karena ada apa? Ada sedikit rasa sakit yang telah dia berikan kepada seorang guru. Nah, anak santri harus perhatian ini. Harus memperhatikan hal yang demikian ini. Karena banyak makin anak-anak sekolah atau mengaji hanya ingin pintar saja. Daungguan gula omong dia. Pancen makin punca mana bedena anak sekolah pancen trauma elanga butuh hanya mengedepankan pintar.
Tapi untuk kemaslahatan ke belakangnya, untuk mengembangkan ilmu ke jalan yang diridhoin Allah, itu tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya betapa banyak kalau kita berpikir orang lambe itu tak ngaji tapi barokah ilmu. Nah itu banyak orang lambe. Kenapa? Taat ke guru. Mempertimbangkan ini betul. Bahkan tak sedikit para ulama-ulama besar itu ketika mau mondok belum belajar ilmu le yusir ban gian wis lah jong mulai kaki alim situ tanpa ngaji tanpa apa guru pun ridho. Termasuk salah satu cerita saya masyhur Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari hanya gara-gara petaberin sareng Ki Hasyim Ki Khalil, Syekhuna Khalil, siapa yang mau mengantarkan tamu saya, menjemput tamu saya, maka di situ nanti akan dapat barokahnya. Artinya dapat kemaslahatan nantinya. Akhirnya satu-satunya santri segelem nyosol tamu ini yaitu Syekhuna Hasyim Asy'ari. Itu beliau. Karena barokah itu akhirnya beliau menjadi Hadratus Syekh, pendiri sekaligus muassis Nahdlatul Ulama itu. Ini hanya gara-gara bermodalkan takzim terhadap seorang guru. Jadi sahabat ini penting betul istiqomah dalam ngaji cek sampai kuncekan, dalam ngaji cek sampai letolian. Kula pernah pesenen kana. Pesenen sareng tang kancah. Nika kancah sama senen nika. Beni guru. Cuma saya anggap guru gitu. Pak, waktu saya mau berhenti dari pondok, beliau itu simpel kata-katanya. Pak, sampean lek nyebrang embong. Kira-kira lek sampean noleh nang burito iku gelis tutuk apa ndak nang seberang. Yo ndak kira dah Bang dek. Tiluk-tiluk moro-moro melengos, tiluk-tiluk melengos. Ya ndak tutuk-tutuk. Lah ngono iku perjuangan. Santri iku lek berjuang. Ngene santri iku lek berjuang wis merem ae. Mripate merem. Kengen mripate merem mrepetane kejak buka medem kupinge di sumbel sopet segeran kopok. Ini bukan makna hakikat yang diharapkan, akan tetapi makna secara kinayah. Maksudnya bagaimana sampeyan men berjuang itu kudu tengel, kudu kopok, kudu buta. Artinya tidak boleh tergiur oleh godaan-godaan di samping kita. Cek letolian. Nah, Pak Boy men letolian abid sedih Pak. Padan sampean tar ketempe bailah dejeh misalkan. Ketemuan ban kancana ambu jagongan bisa. Bi ngopi misalkan jagongan. Dapat kada je boleh bada orang acualan ambu hilemele. Dan seterusnya, kada je suguni ambu boleh, jagongan boleh. Pek malam beria sudah baga tempe. Begitu juga ngaji itu juga sama, perjuangan. Sampean kudu bengal kopok, kudu bengal buta. Tak bisa melihat godaan di depan kita dan tidak mendengar godaan yang berada di sisi-sisi kita. Eko candangan apa? Panglongan apa? Gojol kagan apa? Hasilnya nanti ada di belakang. Dan itu memang perjuangan kan. Leungkuan tak gampang masalah berjuang itu. Ini perlu gitu kangkui para santri pokok cek letolian fokus pada tujuan. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang bagaimana kita selaku santri mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ini juga perlu. Kenapa? Karena betapa banyak dari kita yang selama ini salah dalam memahami ahlul ilmi, salah dalam menjalankan takdim. Sedang-kadang kita nikah takdim men ke guruna
ke orang lain di situ tak takdim, ini salah. Ahlul ilmi itu siapapun yang punya ilmu, walaupun bukan orang yang ngajar sampean, kengen ahlul ilmi. Jadi misalkan sampean ketemuan ben kiai, ketemuan ben ustad, ketemuan ben guru, beni gurun sampean sekalipun, dia itu pembawa ilmu, dia itu ahli ilmu yang wajib kita takdimi karena ilmunya. Beni karena gentengah, gitu ki. Beni karena boten seraja, karena ilmunah. Kemudian berikutnya faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah, tentang masalah semangat bersungguh-sungguh dalam masalah ilmu, al muwadhabah istiqomah, dan cita-cita yang tinggi. Dan ini masih banyak. Ini seputar masalah daftar isi gitu ki. Hanya saja ini dibahasa Arabkan. Nanti akan sampai pada babnya sendiri. Wan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.